Bapak Ibu terkasih, selamat pagi, shalom, shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah di hari Minggu ini. Pujian untuk Tuhan, semoga selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Dikalaku cemas dan dikala ku bersenang kepadamu, ku pasrah hidupku. Bila ku bersenang dalam masa hidupku, karena namamu terpuji kekal. Kita angkat pujian ini sama-sama. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kandaku, oh pimpinlah, pimpinlah kandaku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku.
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 23 April 2023, pukul 09.00 WIB. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian pagi ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam kebaktian Minggu 23 April 2023, pukul 18.00 WIB akan dilaksanakan pelantikan pengurus persekutuan Tuagama Klasis Kota Ambon tahun 2023-2025. Penerimaan kolekta Minggu 16 April 2023, pukul 09.00 WIB sebesar 14.638.000, syukur sebesar 1.708.000, persepuluhan sebesar 6.170.000 dan sarana fisik sebesar Rp695.000. Penerimaan kolekta Minggu 16 April 2023, pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.304.000, syukur sebesar Rp254.000, persepuluhan sebesar Rp1.484.000 dan sarana fisik sebesar Rp305.000. Kebaktian Minggu 23 April 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Dewati Manila. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 14. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Bapak Semi Toysuta dan Mayano Nicholas. Lagu prosesi masuk para pelayan, 2 Sahabat Lama nomor 118 bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, 2 Sahabat Lama nomor 193 bait 1 dan 3. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Ambon 23 April 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat serta para pendengar RRI di mana saja saudara-saudara berada. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Demikianlah firman Tuhan sebagai nats pembimbing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk di hadapannya, kita mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Kami sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Demi namamu ya Yesus Tuhan kami. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada seorang pelepas cakaplah yang suka tolong beri lepas cakaplah, dan jika jalanmu leku lagi ia pimpin dan peluk yang sudah dan yang adalah cakaplah, 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 yang sudah dan yang adalah cakaplah. Biar kau jadi milikku, Tuhanku. Entarlah dalam sukarku, Tuhanku. Aku mengiring tapakku karena ternyata nikmatmu hingga kekal besertaku, Tuhanku, 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 hingga tetap besertaku, Tuhanku. Saudara-saudara diundang berdiri. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi kita. Karena itu, marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Ya Tuhan yang Maha Kudus, yang tumpah darah-Mu, supaya aku tertebus
Jemaat kekasih, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 116 pada ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-14. Dan Alkitab ini akan kita baca secara berbalasan. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan Alkitab di saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, kami hendak membaca Alkitab yang menjadi kekuatan untuk kami menapaki hari-hari hidup ini. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar ketika bagian firman Tuhan yang akan kami baca ini, kami dapat mengerti dan bisa melakukan itu dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan ayatnya yang judul dan ayatnya yang ganjil. Jemaat membaca ayatnya yang genap. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen yang mendengar firman Tuhan dan menyanyikan lagu-lagu Kristen di kota Ambon itu sudah lebih dari 400 tahun. Dan seorang sejarawan, seorang teolog Kristen namanya Van den End, dia mengatakan bahwa kalau satu ketika kekristenan di Indonesia runtuh, satu-satunya yang bertahan adalah kekristenan di Ambon. Sebab mereka mempertahankan kekristenan itu sepanjang mereka menyanyikan lagu-lagu gereja. Itu satu pernyataan yang menarik dari Van den End, seorang teolog Kristen asal Belanda. Tetapi pertanyaannya adalah, apa arti dari kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyikan lagu-lagu gereja? Apakah saya berkhotbah itu juga satu kebiasaan? Apakah pendeta itu satu pekerjaan? Apakah pendeta itu satu profesi?
Kalau pendeta itu satu pekerjaan, pendeta itu satu profesi, tidak ada orang mau jadi pendeta. Kalau kekristenan itu hanya sekedar kita menyanyi lagu, maka kekristenan itu juga tidak akan sampai di hari ini. Kekristenan harus punya alasan yang lebih dalam. Sebab kalau tidak, kekristenan hanya menjadi satu kultur yang pada satu saat akan berganti. Kekristenan mesti memberi nilai pada sebuah kebiasaan. Dan di sini kita membaca Mazmur. Mazmur yang dibuka dengan satu pernyataan yang begitu berani. Aku mengasihi Tuhan. Aku akan berseru kepadanya seumur hidupku. Ini adalah cinta dan pengabdian tanpa batas. Ketika pemazmur mengatakan ini, tidak ada paksaan di sini. Tidak ada paksaan. Tidak ada kehadiran pemazmur di hadapan Tuhan yang setengah hati. Dan ini seperti saudara-saudara ingat kasih seorang perempuan ketika Yesus diundang di rumah seorang Farisi, namanya Simon. Dalam tradisi orang Yahudi, kalau Anda orang terpandang, tuan rumah akan membasuh kaki Anda. Kalau Anda bukan orang yang terpandang, kalau Anda sama dengan tuan rumah, kaki Anda akan dibasuh oleh hamba di rumah itu. Kalau Anda orang biasa-biasa, Anda membasuh kaki Anda sendiri. Ketika Yesus masuk, tidak ada orang yang membasuh kaki Yesus. Tiba-tiba datang seorang perempuan di rumah Simon orang Farisi. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Apa alasan ia mengasihi dan menyembah Tuhan? Karena dia merasa telah banyak diampuni. Tapi apa alasan pemazmur mengasihi Tuhan dan memanggil nama Tuhan seumur hidupnya? Jawaban pemazmur sungguh luar biasa. Apa yang pemazmur bilang? Karena dia mendengar. Karena dia mendengar. Dia mendengar suaraku dan permohonanku. Apa arti Allah mendengar? Ketika pemazmur berada di ambang kematian. Jadi ini mazmur tentang situasi hidup pemazmur ketika dia berada di ambang kematian. Ini mazmur yang juga dinyanyikan Yesus sebelum ia ke Getsemani. Jadi sebelum Yesus ke Getsemani, Yesus menyanyikan mazmur. Yesus menggambarkan situasi pemazmur. Ketika merenungkan kematian, tidak ada kedamaian. Tidak ada kedamaian. Dan itu membuatnya takut. Dia tidak ingin mati. Injil Lukas mencatat hal itu. Lukas mengatakan Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tetapi mazmur ini juga adalah juga bukan hanya tentang mazmur tentang Yesus yang berhadapan dengan kematian. Tetapi mazmur ini juga tentang ratapan Yunus atas ketidaktaatannya kepada Tuhan. Dari tengah laut Yunus berseru kepada Tuhan, mau mati nih. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Jadi situasinya adalah pemazmur mau mati. Yesus mau mati. Dari tengah-tengah situasi itu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Itu hal yang menarik. Dari tengah-tengah laut Yunus berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyendengkan telinganya. Mestinya Yunus mati karena kebodohannya. Mestinya anak bungsu, anak yang hilang itu mati karena kebodohannya. Mestinya perempuan di rumah Simon orang Farisi itu mati karena dosanya. Tetapi ketika mereka berseru kepada Allah, kasihnya justru memelihara mereka
yang sederhana. Yang sederhana menurut pemazmur itu maksudnya mereka yang bodoh. Mereka yang karena kebodohannya meninggalkan Tuhan. Mereka yang sudah lemah, yang hampir mati. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup orang percaya seperti itu. Tidak ada orang yang satu kali menjadi percaya dan tidak pernah jatuh lagi. Kita ini mengaku percaya kepada Tuhan dan kita jatuh, kita bangkit lagi, kita jatuh, kita bangkit lagi. Mungkin agama mengatakan Tuhan menolak kita. Tetapi dalam kekristenan tidak. Justru Tuhan menebus kita yang tidak layak. Dia mati bagi kita yang berdosa, yang sempake-pake. Tuhan mati untuk kita. Itu tidak ada di dalam agama lain. Juga di dalam praktek-praktek kekuasaan tidak ada orang yang disembah mau mati untuk mereka yang disembah. Kadang-kadang tuan-tuan itu memperalat kacung-kacung. Tuan-tuan mengorbankan kacung-kacung, mengorbankan bawaan. Tetapi tidak ada pemimpin yang mau mati untuk mereka yang dipimpin. Yang mau berkorban untuk mereka yang kecil, yang tidak berarti. Tapi Tuhan tidak begitu. Itu sebabnya gereja itu menarik. Gereja menarik, Yesus menarik, kekristenan menarik karena itu. Mungkin kita juga pernah terjebak dalam pemberontakan kita sendiri. Dan kita pantas menerima apa yang akan kita terima. Tapi kita berseru minta ampun dan Tuhan mengampuni kita. Dia bukan hanya mati ganti kita. Kalau Yesus mati ganti kita, itu tidak cukup untuk menggambarkan keselamatan, perbuatan Allah di dalam Kristus. Tetapi ia mati sebagai kita. Ia mati sebagai kita. Itu sebabnya kematian itu menyelamatkan dan memberi pengharapan kepada kita. Bukan hanya itu. Bukan hanya dia menyelamatkan kita dari maut. Sebab apa arti Tuhan menyelamatkan kita, lalu kita dibiarkan begitu? Tidak begitu. Dia telah memberkati kita dengan semua miliknya. Hari ini mungkin kita bangga dengan semua yang kita miliki. Tapi lihat ke belakang. 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, 25 tahun lalu, 30 tahun yang lalu, siapa Anda? Siapa kita? Siapa ibu bapak saya dan saudara-saudara? Mungkin Anda bukan siapa-siapa. Anda miskin, Anda tidak terhormat, Anda berasal dari keluarga yang tidak terpandang, tinggal di kota, hidup dengan om dan tante, hidup jadi anak-anak piara. Ada orang yang cerita, Bapak Pendeta, saya tinggal dengan om saya, pagi hari sebelum ke sekolah, angkat air, untuk om dan tante, anak-anaknya mandi, baru saya makan, saya pergi sekolah. Pulang sekolah, sebelum makan, lakukan tugas-tugas dalam rumah. Saya melakukan semua. Tetapi Tuhan mengangkat saya. 20 tahun, 30 tahun yang lalu, saya hanya seorang anak piara. Tinggal dalam rumah om dan tante saya. Tetapi Tuhan mengubah saya. Itu yang disebut dengan kebangkitan. Kebangkitan itu Tuhan memproses kita. Bukan dengan apa yang kita punya. Tetapi Tuhan memproses kita dengan kekuatan, dengan kuasa yang Tuhan punya. Itu arti kebangkitan dalam hidup kita. Jadi itu semua bisa terjadi karena Tuhan. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kita. Itu beda Tuhan dengan manusia. Kalau manusia itu dia berikan sesuatu kepada kita, belum tentu dari apa yang berharga yang dia punya. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan dalam cerita tentang anak yang hilang, Tuhan bilang kepada anak itu semua, kepada anak yang sulung itu, ale sen perlu marah kepada ale punya adik yang hampir hilang itu. Sebab selama ale yang beta, semua yang beta punya, ale punya. Manusia tidak seperti itu. Manusia dia memberikan sedikit dari apa yang dia punya. Kadang-kadang tidak tulus juga. Tetapi Tuhan, semua yang Tuhan punya
menjadi milik kita. Itu sebabnya pemazmur berkata, percaya pada manusia itu harapan palsu. Manusia mungkin mau mendengar keluhan Anda, tetapi mereka tidak mengasihi Anda seperti Tuhan mengasihi Anda. Mengasihi yang tidak layak untuk dikasihi, menebus yang tidak layak untuk hidup. Tetapi Tuhan mendengar tangisan kesusahan, karena Ia pernah menjadi manusia. Ia merasakan apa yang kita rasakan, tetapi Ia juga Tuhan yang mampu mengubah hidup kita, karena Ia mengasihi kita. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudara, kita lihat di dalam Injil, ketika Yesus menyembuhkan Lazarus, ketika Yesus mendengar berita Lazarus mati, Yesus diam saja. Ketika Maria, saudara Lazarus, menceritakan kembali bahwa saudaraku Lazarus sudah mati, kalau engkau ada di sini, dia tidak mati. Lalu Yesus kemudian menangis. Jadi Yesus menyembuhkan, membangkitkan Lazarus bukan karena dia berkuasa. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup untuk menerangkan arti Tuhan yang kita percaya. Tetapi dia membangkitkan Lazarus karena dia mengasihi Lazarus. Dia membangkitkan Lazarus. Yesus mau mengatakan bahwa orang tidak boleh mati karena kemiskinan. Dia memberi harapan yang baru. Dia membangkitkan Lazarus dari tengah-tengah kematian. Jadi kalau kita sekarang punya segala sesuatu, atau punya setengah dari segala sesuatu, ingat bahwa Tuhan yang memproses itu. Dari situasi kita yang mungkin tidak punya apa-apa, menjadi punya segala sesuatu. Di situ alasan kita rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itu alasan mengapa kita harus taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kata-kata pemazmur penting untuk kita renungkan. Apakah yang harus kuberikan kepada Tuhan untuk segala kebaikannya kepadaku? Sepertinya banyak orang-orang Kristen tidak melakukannya lagi. Karena mereka yakin bahwa keselamatan memberi mereka kebebasan untuk melakukan apa saja. Ketika sudah punya segala sesuatu, mereka bikin ikut, mereka punya suka. Itu sebabnya kadang-kadang persoalan kekristenan adalah menjadi teladan. Persoalan kekristenan di mana saja adalah menjadi garam dan terang, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Pertanyaan pemazmur itu panggilan bagi kita. Sebab sepertinya banyak orang tidak lagi melakukannya. Banyak orang yang telah diberkati, kadang-kadang justru jatuh dalam berbagai masalah. Sebab di ujung seluruh pencapaian mereka, mereka lupa. Mereka tidak lagi mengingat bagaimana Tuhan memproses mereka hingga berhasil pada titik itu. Mereka lupa. Mereka tidak cerita kepada anak-anak mereka bagaimana papa bisa sampai di titik itu. Mereka tidak cerita kepada istri mereka yang baru mereka nikahi ketika mereka sudah punya segala sesuatu, tentang bagaimana beta pun papa piara beta dengan ikan kuah areng-areng. Beta dan beta pun saudara makan ikan, beta pun papa dan beta pun mama makan papeda dengan kuah ikan. Dan dari situasi itu beta bisa hidup dan mengalami segala sesuatu. Itu sebabnya ibu bapak saudara, banyak orang mengalami titik puncak menjadi titik mereka jatuh. Jadi ketika mereka sudah sampai di puncak, mereka lupa. Mereka tidak bertanya seperti pemazmur, apakah yang harus kuberikan kepada Tuhan untuk segala kebaikannya kepadaku. Mereka lupa. Itu membuat titik puncak menjadi titik jatuh. Itu sebabnya kata-kata pemazmur ini penting. Kata-kata ketika ia telah berada di puncak reputasinya. Pemazmur berkata, dia harus mengangkat cawan keselamatan. Artinya, kita harus selalu mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan memberi segala sesuatu yang hari ini kita punya dan kita banggakan. Tetapi juga kita harus percaya kalau kita hari ini miskin bukan akhir hidup kita. Kecuali Tuhan itu mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi hidup kita adalah hidup yang berproses dalam kekuatan yang berasal dari Tuhan.
Karena itu kalau orang tua kita sederhana tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu bukan berarti masa depan Anda gagal. Masa depan Anda suram. Hormati orang tuamu meskipun dia punya pekerjaan sederhana. Hormati orang tuamu meskipun dia tidak terpandang, bahkan keluargamu tidak terhormat di tengah-tengah masyarakat. Sebab yang penting dia terpandang di mata Tuhan. Dia terpandang dan dia layak di hadapan Tuhan. Itu tiket untuk menuju masa depan. Dan bukan hanya itu, dia harus memanggil nama Tuhan. Artinya dia harus terus mempercayai Tuhan, bukan manusia. Sekarang kadang-kadang ibu bapak saudara, orang percaya manusia. Orang takluk pada kalau ada hari-hari raya, mereka sering pergi ke pimpinan mereka. Itu bagus. Itu penting untuk memelihara silaturahmi kita. Tetapi kita juga harus ingat, kita juga harus datang kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah, berdoa kepada Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup kita. Dan bukan hanya itu ibu bapak saudara. Pemazmur berkata, aku akan membayar natsarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Natsar itu tanda kesetiaan. Kesetiaan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi kita bisa jadi apa saja. Kita bisa punya segala sesuatu. Atau kita juga bisa tidak punya segala sesuatu. Yang penting kita punya Tuhan. Yang penting kita punya kesetiaan kepada Tuhan. Yang penting kita rajin beribadah. Yang penting kita rajin pergi ke gereja. Sebab itu napas kehidupan kita. Itu fondasi untuk masa depan yang baru. Gereja harus jadi mesbah bagi Tuhan. Bukan panggung untuk manusia. Dan refleksi ini ibu bapak saudara penting. Ketika kita mendengar di mana-mana orang menyebut GPM menuju 100 tahun. GPM menuju 1 abad. Itu kultur Kristen. Gereja tidak hanya itu. Puncak sebagai gereja adalah menjadi hamba yang setia. Puncak karir seorang Kristen dalam profesinya adalah menjadi teladan. Menjadi wali kota itu penting. Menjadi teladan jauh lebih penting. Menjadi gubernur itu penting. Menjadi teladan jauh lebih penting. Menjadi jenderal itu penting. Menjadi teladan itu penting. Itu jauh lebih penting. Menjadi wartawan itu penting. Menjadi teladan jauh lebih penting. Menjadi teladan dalam seluruh profesi kita. Itu panggilan kita. Panggilan sebagai tanda kita membayar natsar kepada Tuhan. Kita membayar natsar kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Puncak dari kehidupan sebagai gereja adalah menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Dan di Mazmur 50 Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah natsarmu kepada yang Maha Tinggi. Lalu panggil aku di hari kesusahan. Aku akan menyelamatkanmu dan kamu akan menghormati aku. Itu alasan mengapa kita hadir di sini. Itu alasan mengapa gereja ada. Itu alasan mengapa kita menyembah Dia. Karena Tuhan pantas mendapatkannya. Kita menyembah Dia, menyembah Tuhan yang mengasihi kita. Dia berkuasa, Dia mengasihi kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Manusia mungkin mau mendengar, tapi manusia belum tentu mengasihi kita. Dia belum tentu punya kuasa untuk mengubah kita. Tetapi Tuhan melakukannya. Itu alasan mengapa hidup kita adalah memberi natsar kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, mengapa hidup orang Kristen adalah sebuah natsar kepada Tuhan. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Bersama semua orang percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Adik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan terhormat, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk hidup dan mati. Percaya pada Roh yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Meyano Nikolas disilakan. Selamat pagi jemaat, selamat hari Minggu, Shalom. Semoga lewat pujian ini ketemu semua diberkati. Kudusan
Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, udara solatku yang terkasih di antara saksaan.
jemaat kita berdoa atas persembahan syukur kita. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah, semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Persembahan pujian Pak Semi Tesuta, disilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Saya suka menyanyi lagu ini dan berharap agar nanti kalau pada bagian refrainnya nanti kita nyanyi semua bersama-sama. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal jiwaku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami semua yang ada di dalam rumah Tuhan ini, dan juga seluruh pendengar siaran RRI di mana saja mereka berada, yang karena alasan-alasan tertentu mereka tidak bisa mengambil bagian bersama dengan jemaat di mana mereka berada. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kasih dan kemurahan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab setiap kali kami beribadah di hari Minggu, kami memberitakan kebangkitan Tuhan. Dan pemberitaan itu memberi kami kekuatan baru dalam memandang kehidupan ini, bahwa Tuhan selalu menyediakan masa depan yang baru bagi kami. Tuhan bukan hanya bekerja memulihkan kami sebagai orang tua, tapi Tuhan juga bekerja bagi anak-anak kami dengan masa depan mereka. Kebahagiaan, kesuksesan, karir yang kami terima dari Tuhan juga akan Tuhan berikan bagi anak-anak kami. Sebab itu biarlah kami berkata seperti pemazmur, apalagi yang harus aku serahkan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi hidup sebagai natsar yang kami bawa kepada Tuhan setiap saat. Dalam profesi kami, dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Ada banyak pegawai negeri sipil, tapi kami mau supaya Tuhan menuntun kami menjadi aparat sipil negara, menjadi teladan. Begitu pula anak-anak Tuhan, di mana saja dalam tugas-tugas mereka sebagai anggota TNI Polri, Tuhan telah menyertai mereka dengan segala sesuatu, puncak karir. Tetapi kami berdoa, Tuhan tuntun mereka supaya mereka menjadi teladan. Mereka menjadi pengertian di tempat di mana mereka berada. Juga anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai menjadi kepala-kepala daerah, Tuhan sertai mereka semua, supaya mereka tidak melihat itu sebagai puncak karir mereka, tetapi puncak karir seorang anak Tuhan adalah menjadi teladan. Ingatkan kami semua Bapa di dalam Roh-Mu yang kudus, supaya kami melakukannya. Dan juga kami berdoa bagi seluruh pergumulan bangsa dan negara. Tahun 2023, tahun 2024, kami memasuki suasana-suasana tahun-tahun politik. Tapi kami percaya supaya Tuhan buka jalan bagi dia yang Tuhan kehendaki menjadi pemimpin bangsa dan negara ini, menjadi kepala daerah di provinsi,
menjadi kepala daerah di kabupaten kota, menjadi anggota-anggota DPR. Tuhan buka jalan bagi orang-orang yang Tuhan kenal, yang Tuhan pilih dan yang Tuhan telah tentukan. Tuhan lalukan segala tantangan. Tuhan kuatkan mereka. Kalau mereka tidak sempurna, Tuhan sempurnakan mereka. Tuhan bentuk mereka menurut apa yang Tuhan kehendaki, supaya bangsa dan negara ini dapat mengalami anugerah Tuhan dalam tahun-tahun ini. Ketika kami boleh memiliki para pemimpin dari tingkat pusat di daerah ini, provinsi, kabupaten, kota, yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Kami berdoa bagi gereja ini. Tuhan berkati gereja ini Bapak dengan segala keberadaannya. Kami percaya gereja ini tidak sempurna. Karena itu kami butuh roh yang kudus menuntun gereja ini. Karena kami terbatas sebagai para pelayan, semua orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan ini. Maka Tuhan memberi kami kekuatan melalui roh dan ingatkan kami bahwa oleh karena Engkau telah memberikan itu semua, maka Engkau Tuhan boleh menuntut dari kami supaya kami bekerja dengan benar, bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga pekerjaan-pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan ini bertumbuh di tengah-tengah kehidupan jemaat, rumah tangga dan keluarga. Mereka mengalami berkat dan sukacita dari Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak Tuhan, pendengar siaran RRI ini di mana saja mereka berada, di gunung-gunung, di pantai-pantai, dalam keadaan sehat atau sakit. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan pelihara apa yang Tuhan telah berikan bagi mereka, juga apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Semua yang ada di tempat ini, kami butuh berkat. Kami percaya berkat Tuhan adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang mengubah apa yang kami terima dari manusia, apa yang kami terima dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Kuasa Tuhan yang mengubah 5 roti, 2 ekor ikan menjadi banyak, menjadi berlimpah-limpah. Karena Tuhan menjamah itu semua. Biarlah kami juga mengalami jamahan Tuhan, berkat Tuhan dalam semua yang kami miliki. Baik kami yang makan dalam segala keterbatasan, baik kami yang juga makan di tengah-tengah berbagai kecukupan, bahkan kelimpahan. Tuhan berkati itu semua, supaya itu semua mendatangkan kehidupan bagi kami, berkat dan masa depan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, kami hidup bukan karena apa yang kami punya di hari ini. Apa yang kami punya di hari ini tidak menentukan apapun yang akan kami capai di hari esok, termasuk kekayaan, kehormatan, pangkat jabatan, termasuk juga ketika kami tidak punya apa-apa di hari ini. Itu semua tidak menentukan apa yang akan kami peroleh di hari esok, apa yang anak-anak kami akan peroleh di hari esok. Sebab Tuhan bekerja membangkitkan Yesus. Tuhan bekerja membangkitkan Lazarus dari situasi kematian. Tidak ada apa-apa. Karena kekuatan Tuhan ada kehidupan yang baru. Begitu pula pekerjaan Tuhan dalam rumah tangga keluarga kami. Biarlah itu kami pegang, kami yakini, supaya kami rendah hati di hadapan Tuhan, supaya kami rendah hati di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, supaya kami bekerja dan kami sadar bahwa hidup ini adalah natsar yang setiap saat kami bawa kepada Tuhan. Tuhan Allah di sorga, kami serahkan seluruh hidup dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Para janda, anak yatim piatu, orang-orang susah, orang-orang yang tidak punya apa-apa, kami percaya Tuhan meletakkan mereka setara dengan kami. Kans mereka, akses mereka untuk masa depan sama dengan anak raja, sama dengan anak pembesar. Semua sama di hadapan Tuhan. Itu sukacita, itu penghiburan bagi kami. Sebab itu kami juga berdoa supaya anak-anak di dalam rumah tangga kami menghormati orang tua mereka,
bukan karena pekerjaan Papa, bukan karena pekerjaan Mama, tetapi karena kesetiaan Papa dan Mama membawa pergumulan anak-anak sebagai keluarga rumah tangga kepada Tuhan. Tuhan Allah di sorga, kami mau mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Kami mau mendengar suara-Mu, suara Tuhan yang senantiasa mengawali seluruh pikiran dan perbuatan kami. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu ya Bapa, kepada Engkau ya Allah di dalam Kristus, yang bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi yang juga memberkati kami, yang bukan hanya menuntun kami, tetapi juga yang memberi kepada kami hidup. Ini kami ya Allah, kepada-Mu ya Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara diundang berdiri. Pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Disilakan duduk, kita berdoa syukur sejenak.